rasanya ingin muncul bahwa dia ada gitu. Setiap upacara hadir, setiap rapat hadir, but do nothing. Tapi ada juga orang-orang yang memang menolak, itu langsung kelihatan. Tapi ada juga orang-orang yang penting aman. Ya, yang penting saya tidak dimutasi, yang penting saya tidak ditukar. Yang penting saya pokoknya mengajar lah. Ya. Apa hasilnya nggak penting. Nah, ternyata dengan komunikasi yang baik, ini bisa dirubah menjadi sebuah zona produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Suara saya mudah-mudahan kedengaran ya. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Dekan. Besar kok suaranya. Para wakil dekan, Bapak dan Ibu wakil dekan, Ketua Departemen, Ketua dan Sekretaris, Ketua Prodi dan Sekretaris, Kepala Laboratorium, para dosen, pegawai, dan tentu para guru besar yang ada yang hadir di layar ini saat ini, karena para guru besar juga ada apel di DGB. Baik, pertama sekali tentu puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, semuanya sudah berada di sini, dan sepertinya pandemi ini pun sudah semakin ya menjauh begitu ya. Mudah-mudahan kita doakan agar menghilang ya dalam 2-3 bulan. Walaupun ada prediksi bulan 12 itu katanya pandemi yang ketiga ya, tapi kita tetap doakan agar kita terhindar dari itu semuanya. Ya, salawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bulan ini kita peringati hari kelahiran beliau. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengambil, karena diminta untuk memberikan arahan atau terus pembina upacara. Jadi kesempatan ini kita ingin mengambil semangat dari seorang pemimpin besar kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, hal-hal yang baik yang berkenaan dengan manajemen kita. Bentar, suaranya menghilang. Oke, sudah dengar ya? Ya, barangkali kita hari ini akan berbicara tentang sedikit saja tentang bagaimana manajemen, baik itu organisasi maupun manajemen daripada diri kita masing-masing, yang terkait dengan strategi, harmoni, kebersamaan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan komunikasi atau melaksanakan komunikasi di dalam sebuah organisasi atau manajemen. Nah, barangkali kita untuk singkatnya saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bagaimana burung-burung barangkali kita pernah lihat ya, karena kita daerah tropis atau subtropis, itu akan melihat itu, atau paling tidak di YouTube, bagaimana formasi terbangnya burung-burung yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, tentu dari satu musim ke musim yang lebih baik. Burung-burung pelikan misalnya, mereka membentuk formasi V ya, huruf V. Nah, pesawat-pesawat tempur juga meniru itu huruf V. Cuman kalau pesawat tempur untuk mengurangi bahan bakar, prinsipnya sama. Burung-burung itu kalau kita lihat paling depan itu selalu ada paling depan, kemudian diikuti oleh burung-burung lain yang membentuk huruf V. Bagaimana mereka bisa terbang sampai ratusan kilometer dan bisa save energi sampai 71% ya. Jadi itu luar biasa. Ternyata ya memang ini semua dari Allah ya. Ternyata yang paling depan itu ini akan
memiliki beban yang paling berat tentu. Ya, jadi kalau di kepemimpinannya Pak Fahmi sekarang ini memiliki beban yang paling berat. Tetapi burung sebagai pemimpin paling depan, dia akan saat-saat tertentu dia akan memberikan kesempatan kepada yang paling belakang untuk maju ke depan. Kenapa? Karena paling berat begadang, bekerja, berpikir, lelah, ya. Ini harus ada yang bantu. Jadi mungkin kalau kita ada ad hoc yang ada panitia-panitia yang membantu dari belakang, yang dengan komunikasi yang baik kedua burung atau salah satu burung dari belakang akan ke depan, ya, sehingga yang tadinya paling depan dia akan menuju ke daerah yang paling ringan, yaitu di belakang. Dan seterusnya, ini akan bergulir, ya, akan bertukar dengan baik. Kita pikir ya Masya Allah, Allahu Akbar, bagaimana itu mereka berkomunikasi. Tapi begitulah, makhluk ternyata bisa berkomunikasi. Penelitian yang dilakukan di Jepang terhadap tanaman-tanaman yang kita barangkali ada di halaman kita atau ada di taman-taman di teknik juga banyak sekarang. Sebenarnya mereka itu bisa berkomunikasi. Salah satu komunikasinya adalah sebenarnya mereka juga bertasbih, sebagaimana kita juga bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada burung, ternyata yang paling belakang itu akan mendapat beban yang paling ringan karena adanya kepak sayap itu. Nah, jadi kita mungkin bisa bercermin di sini. Sendiri bisa, tetapi kerja sendiri itu paling capek. Pak Sabri itu kalau dia sendiri tanpa dibantu oleh sekretaris, tanpa dibantu oleh dosen, tanpa dibantu sampai kepada mahasiswa dan pegawai, ya barangkali 4 tahun, 5 tahun itu nggak tahan. Barangkali saya dari Kaprodi dulu sampai ke dekan, sampai ke akhir ketua 4, ya mungkin sampai dekan sudah minta ampun kalau semua mau sendiri. Tetapi karena itulah strategi yang memang kita harus buat agar bagaimana semua anggota ini bisa bekerja sama dengan ikhlas, ya, dan baik. Nah, jadi kebersamaan ini memang harus dihimpun. Kadang-kadang kita berpikir sebuah kebersamaan yang kita buat itu harus formalitas, padahal tidak. Ya, Profesor Berg dari Sweden, ya, dia mengatakan bahwa energi korosif, ya, di mana orang-orang yang kelihatannya aktif itu belum tentu dia secara intensitas itu sesuai dengan visi dan misi kita. Ya, dia hanya ingin muncul bahwa dia ada gitu. Setiap upacara hadir, setiap rapat hadir, but do nothing. Tapi ada juga orang-orang yang memang menolak, itu langsung kelihatan. Tapi ada juga orang-orang yang penting aman. Ya, yang penting saya tidak dimutasi, yang penting saya tidak ditukar. Yang penting saya pokoknya mengajarlah, ya. Apa hasilnya nggak penting. Nah, ternyata dengan komunikasi yang baik, ini bisa dirubah menjadi sebuah zona produktif. Itu kata Profesor Heike Brook. Dengan cara apa? Bukan hanya dengan cara formalitas, tetapi dengan cara-cara informal. Saling berkunjung, saling menyapa, seperti itu, saling menghargai. Kadang-kadang kalau dulu kita kita tetean atau kita panggil siapa? Etek masih di sini ya? Tek apa? Masih ada ya? Nah, kadang-kadang dia masak lalu kita makan bersama-sama atau nasi bungkus bersama. Itu adalah sebuah usaha yang paling baik untuk bagaimana kita bisa bekerja, mengajak bersama-sama. Itulah dia komunikasi. Kemudian yang terakhir, dalam rangka seperti burung tadi berpindah, kita melihat sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy, ya, pada zaman pra Rasulullah maupun pada masa Rasulullah. Itu dilukiskan dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin
ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan masyarakat Quraisy, jadi memang sesuatu itu harus dibiasakan. Apa kebiasaannya? Ila fihim rihlatasy syita'. Kebiasaannya itu rihlah. Mereka itu berjalan, mereka itu hijrah. Dari mana? Pada saat musim dingin, dia akan ke Yaman. Karena pada saat Yaman ada di selatan, jadi panas. Tetapi pada saat musim panas, ya, Saif, dia akan ke negeri Syam, daerah Yordania dan sekitarnya itu. Karena di sana dingin. Tujuannya apa? Karena harus ada tujuan. Ayam mau menyeberang aja punya tujuan, gitu ya. Apalagi kita, yaitu tadi KPI. KPI kita masing-masing ada KPI, departemen ada, prodi ada, dekan ada, semua sampai ke rektor ada KPI-nya untuk mencapai itu. Kalau masyarakat Quraisy tentu dalam rangka ekonomi, ya, berdagang, bisnis antar negara. Nah, jadi saya kira itu secara bersama-sama, istilah Pak SBY dulu, kita bisa, ya. Tetapi membangun atau menjembatani hati kita masing-masing itu paling penting, dan itu memerlukan usaha. Sebagaimana juga kita perlu usaha untuk meningkatkan ranking universitas kita atau prodi kita. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Oke Pak Sabri, sudah diminta. Mudah-mudahan lebih kurang saya mohon maaf ini Pak Dekan dan teman-teman semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Isyan yang telah menyampaikan tentang ilustrasi bagaimana komunikasi dengan baik